Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Sore hari ini gua bikin kontennya hari Kamis ya. Ada kabar yang luar biasa menurut gue. Langsung aja gua ambil dari Sky Sports Premier League. Di sana disebutkan kalau Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan Harry Kane, Declan Rice dan juga Mason Mount musim panas ini. Sekali lagi ya, jadi Manchester United berusaha untuk mendatangkan 3 pemain tim nasional Inggris sekaligus, Declan Rice, Mason Mount, dan juga Harry Kane. Gue ingin membahas tentang hal ini. Mungkinkah, ya kan? Dan kalau mungkin akan seperti apa? Ya, dimulai dari mana dulu ya? Dari Harry Kane dulu deh, karena gue pakai jersey-nya Feyenoord. Hari Kamis pagi, tadi di live, ngobrol ringan live, gue sudah singgung sedikit. Masa depan Tottenham Hotspur kembali nggak jelas ya. Setelah mereka memecat Antonio Conte, sampai dengan saat ini belum ada kepastian nih siapa yang akan menjadi manajer dari klub yang bermarkas di London Utara musim depan. Ini akan sangat terkait dengan Harry Kane. Arne Slot yang digadang-gadang bahkan tadi malam itu sudah sangat nyaris sekali ya, sangat-sangat nyaris untuk ditransfer dari Tottenham Hotspur ke Feyenoord, tapi Feyenoord ternyata punya taktik jitu. Ini sedikit cerita gue ambil dari artikel yang gue baca sore tadi. Kalau Tottenham Hotspur ini mengira release clause dari Arne Slot itu ada di sekitar 10 juta pounds atau euro, 10 juta lah katakanlah. Tapi ternyata angkanya nggak di situ tuh. Karena Arne Slot masih terikat kontrak oleh Feyenoord sampai dengan 2025. Maka ya Tottenham Hotspur harus menebus ya kan, ada biaya transfer. Dan sampai dengan negosiasi dengan pihak Arne Slot. Arne Slot ini dulu agennya adalah Raiola ya kan, tapi kan sudah meninggal, jadi ada penggantinya. Itu tidak ada yang tahu sebenarnya angka yang dimaui oleh Feyenoord itu berapa. Sampai Feyenoord menyebutkan kalau angkanya itu 2 kali lipat, 20 juta. Dan pihak dari Tottenham Hotspur ketika mengetahui angka itu 20 juta, mereka mundur ya. Mereka tidak jadi. Arne Slot akan menjadi pelatih Feyenoord masih musim depan. Nah, hubungannya dengan Harry Kane apa? Ya, nggak jelas nih. Siapa yang akan menangani Harry Kane? Harry Kane tentu saja juga punya ambisi pribadinya ya, ingin memenangi trofi, ingin bermain di Champions League mungkin musim depan. Dimana hal tersebut kalau gue lihat saat ini nampaknya berat untuk diraih dengan Tottenham Hotspur. Kenapa? Gua sih melihat Tottenham Hotspur kayaknya akan dari awal lagi nih. Atau ya mendekati awal lah, dari dasar ya. Mereka melakukan perombakan lagi. Sporting director yang baru, mungkin manajer yang baru juga kan setelahnya. Lalu perekrutan pemain dan lain-lain. Nah, ada proses di sana. Harry Kane usia 29-30 tahun ini bagaimana? Dia juga harus berpikir tentang ambisi, visi pribadinya dia. Maunya apa? Declan Rice pun juga demikian. Dikaitkan musim panas yang lalu ya kan. Oleh Fabrizio Romano sudah diberitakan kalau nampaknya tidak akan memperpanjang kontrak dengan West Ham. Itu yang terjadi. Ada beberapa tim yang dikaitkan dengan dengan Declan Rice, salah satunya adalah Manchester United. Mason Mount, ya beberapa hari ini pemain ternyata yang pernah bermain di Eredivisie Liga Belanda dengan status pinjaman ya di Vitesse Arnhem. Kenapa akhirnya kok Erik ten Hag ini ingin merekrut, ternyata pernah bermain di Vitesse Arnhem. Menurut gue jadi data-datanya ini bisa dicari dengan lebih komprehensif ya kan oleh Erik ten Hag, sehingga ya dia lebih menyeluruh. Karena kan kalau beli pemain investasi berpuluh juta itu kan juga harus tahu detail, dan menurut gue sangat wajar Erik ten Hag melakukan hal demikian. Ini terbukti dengan rekrutannya musim panas kemarin. Secara umum, secara general oke semua, dan ya sekarang dikabarkan akan mencoba untuk mendatangkan 3 pemain ini. Bagaimana? Gua melihat ini sesuatu yang exciting, tapi nampaknya agak sedikit berat nih. Gua nggak mau mengambil kata impossible atau tidak mungkin, tapi berat. Kenapa? Nomor 1, budget. Harry Kane harganya kabarnya sekitar 100 juta. Mason Mount, Manchester United membuka angka 50-55 juta. Chelsea inginnya 85 juta. Tengah-tengahnya belum jelas nih, apakah 60, apakah 70 juta. Katakanlah 70 juta, berarti 170 juta ya kan. Declan Rice, harganya juga sangat tinggi. Bahkan West Ham kabarnya juga di sekitar 100 juta kan, berarti 200 jutaan lebih di satu jendela musim panas. Hanya 3 pemain. Mungkin Sobat Football United ada yang memberikan komentar, bukan memperkirakan ya.
Kalau seandainya Qatar ataupun Sir Jim Ratcliffe katakanlah ya, mereka akan menggelontorkan, ya nggak bisa sesimpel itu karena ada financial fair play. Manchester United diberitakan budgetnya sekitar 100-150, tapi mereka harus melepas pemain juga kan. Ada beberapa nama, Scott McTominay, Dean Henderson, Harry Maguire, ya kan, lalu Eric Bailly, Alex Telles juga, semua dikabarkan akan berusaha untuk dijual. Tapi berapa sebenarnya Manchester United bisa mendapat uang ya, income dari penjualan tersebut? Apakah akan mencapai angka berapa? 270 juta ini? Di mana Manchester United musim panas lalu tuh net spendingnya, artinya setelah dikurangi dengan pemasukan, bukan net spending, tapi spendingnya ya itu sekitar 234-an juta, kalau gua salah tolong dikoreksi. Artinya ini akan meningkat lagi dan hanya untuk 3 pemain. Gua sih berpikir ini prioritas. Ini sering dibahas kan, prioritas Erik ten Hag itu ada di lini depan, striker dulu. Lalu pemain nomor 8 atau pemain tengah, pivot itu juga bisa dikatakan ya. Lalu posisi lainnya nih, pemain belakang ya kan. Tapi 2 yang pasti, pemain tengah dan juga pemain depan. Gua secara ringan amatiran ya menganalisa, sekali lagi ini cuman analisa enteng-entengan aja. Declan Rice dan Mason Mount itu atau yang diincar 2 tapi salah satunya. Kalau yang datang Mason Mount, oke, Declan Rice selesai, atau kalau Declan Rice ya Mason Mount enggak. Menurut gue sih demikian. Tapi tetap target utamanya tuh adalah Harry Kane. Mendatangkan posisi striker yang premium. Oke, ada beberapa alternatif juga, tapi ini yang menjadi buruan utama. Nah, gue coba utak-atik sedikit secara ringan amatiran tentunya. Kalau yang datang Declan Rice, nampaknya Erik ten Hag tetap akan 4-2-3-1. Karena Declan Rice biasa bermain di posisi pivot ya kan. Sebelah kiri juga mungkin akan berduet dengan Casemiro. Di depan ada Bruno Fernandes, di kiri Marcus Rashford, di depan Harry Kane, di kanan Anthony. Tapi, kalau yang didapatkan adalah Mason Mount, bisa jadi berubah. Seperti yang gue sebutkan di video membahas tentang Mason Mount ya kan. 4-1-4-1, di mana formasi ini sudah cukup sering diterapkan oleh Erik ten Hag di beberapa pertandingan terakhir dari Manchester United musim ini. Dengan di depan akan mendorong Mason Mount dan juga Bruno Fernandes. Itu keduanya bukan di posisi nomor 10 nggak, tapi sebenarnya lebih ke 4-3-3 sih jatuhnya ya. Karena Mason Mount dan Bruno Fernandes nanti akan di posisi nomor 8, Casemiro di posisi nomor 6, lalu Marcus Rashford dan Anthony agak lebih ke depan tuh sebagai sayap serang ya kan, mendukung Harry Kane ya sebagai center forward nantinya. Ini ringan amatiran seperti itu. Jadi kabar yang bikin exciting sekali lagi ya. Manchester United mengincar Mason Mount, Declan Rice, Harry Kane. Tapi kalau menurut gue melihatnya Harry Kane iya, tapi salah satu nih antara Mason Mount ataupun juga Declan Rice. Nama-nama lain tetap menurut gue tetap ada alternatif tersebut. Ini kan seperti yang dilakukan oleh manajemen Manchester United beserta dengan Erik ten Hag juga kan di musim panas yang lalu, di mana mereka ingin berburu Frankie de Jong. Tapi di saat-saat akhir mereka belok nih mendatangkan Casemiro dengan skema yang berbeda lagi. Dan menurut gue itu berhasil karena mungkin analisanya juga terus berjalan ya kan. Dan alternatif ini disimpan rapat. Sehingga ketika gagal mendatangkan Frankie de Jong langsung ada alternatif. Bisa jadi untuk Mason Mount dan juga Declan Rice demikian. Dan juga kalau Harry Kane sih menurut gue nampaknya akan lebih bersikeras deh. Manchester United berusaha untuk mengamankan pemain ini. Nama-nama lain seperti apa? Kim Min-jae dan lain-lain. Iya juga, tapi ya itu tadi sesuai dengan urutan prioritas karena ada keterbatasan budget. Sekali lagi ya, keterbatasan budget ini bukan karena Manchester United nggak ada duit, nggak. Musim lalu aja sampai 234, musim yang lalu, agak beribet. Juga menggelontorkan dana yang besar. Ini nggak ada kaitannya dengan nggak ada duit, nggak. Ini loh, yang mengetok palu itu belum jelas. Siapa? Glazer, Sir Jim Ratcliffe, ataupun juga Sheikh Jassim. Itu sih menurut gue. Kurang lebih demikian ya, ngobrol ringan sore hari ini terkait dengan kabar yang menurut gue sangat luar biasa dari Sky Sports. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan ya? Silahkan drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.